Ya elah, lu kira gue barang dagangan supermarket nunggu laku? Mindset gue atau my choice of life ini benar-benar minoritas banget di sini. Ya lo harus bertanggung jawab sama hidup lu sendiri. Banyak perempuan yang memilih menikah, tapi banyak juga perempuan yang memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Penyebabnya apa? Banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Leonie sudah datang di Sudut Ruang untuk ngebahas soal itu. Hai! Halo. Hai Poppy! Nah, kenapa aku manggil Poppy? Karena kita mau, insya Allah ke depannya mau kerja sama ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Betul. Kenapa Leonie nggak mau menikah? Karena nggak tertarik. Nggak tertarik, oke? Sesimpel itu. Maksudnya di tengah hidup di Indonesia yang memang rata-rata kalau nggak menikah, kalau belum menikah itu nggak dianggap ini gitu. Pasti ada kan? Pokoknya semua negatif, konotasinya negatif aja gitu. Ya. Pertama memang nggak interest sama sekali sama institusi pernikahan. Itu nggak aku pikirin sih, cuman memang kayak dari dulu gitu, kalau pacaran ya pacaran aja gitu loh, nggak pernah berpikir pengen jauh lebih dari itu gitu. Jadi ya dari aku sendiri sih kayaknya aku memang nggak tertarik sama itu gitu, sama institusi pernikahan. Terus ya udah jadinya kalau ditanya kenapa ya memang aku nggak tertarik, nggak pengen aja gitu, nggak ada sesuatu yang apa gitu. Nggak ada trauma? Enggak, justru nggak ada sama sekali. Orang juga berpikir kan, oh pasti dia ada trauma. Nggak ada, orang tua aku tuh menikah bahagia sampai maut memisahkan, ya kan. Terus aku sendiri tuh pacaran juga baik-baik aja gitu, nggak pernah ada yang drama atau traumatis atau apa gitu, nggak ada. Jadi memang ini tuh based on keinginan aku sendiri gitu. Ditentang nggak sama orang tua? Nah, aku itu dari umur 27 aku udah ngomong gitu ke... Sekarang usianya, Sekarang 34. Masih muda banget. Terus di umur 27 aku ngomong lah ke si papi sama si mami gitu. Ngomongnya sih sesantai ini, cuman kayak, Pih, jangan ngarepin cucu ya dari Leonie gitu. Aku bilang gitu. Tapi mereka sih tipe yang, makanya kenapa aku bisa ngobrol santai gitu. Karena memang dari dulu komunikasi aku sama bokap sama nyokap tuh cukup baik ya. Kita bisa ngomongin apa aja. Dan mereka selalu bisa menghargai keputusan aku apapun itu. Jadi kalau sampai aku udah ngomong gitu, mereka juga tahu bahwa aku nggak main-main gitu loh. Aku serius walaupun ngomongnya sesimpel itu ya, jangan ngarepin cuci ya dari aku gitu. Ringan aja gitu iya, ya. gitu ringan aja gitu. Jadi mereka tuh kayak cuman ya yang penting sih lu happy gitu, terserah. Oh, mereka justru terbuka pikirannya. Jarang loh orang tua yang punya pikiran makanya aku bersyukur gitu. banget gitu aku punya orang tua se-open minded itu gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting lo happy, yang penting lo bertanggung jawab sama pilihan lo. Ya itu semua, maksudnya hidup lo yang jalanin gitu loh, bukan kita yang jalanin. Tapi pernah pacaran? Sering? Pacaran. Lama-lama pacarannya? Dan mereka nggak menuntut untuk nikah? Ya kalau ada yang ngajak nikah sih aku bye. Langsung dane gitu. Serius? Iya. Paling lama pacaran berapa lama? Adalah panjang lah pokoknya. Berapa tahunan atau bulanan? Tahunan. Oh, tahunan. Ya, tapi mantan memang cukup banyak. Oke. It's sah-sah aja, karena kan namanya juga pacaran. Iya, makanya. Gitu. Oke. Gitu. Terus akhirnya rata-rata sampai akhirnya putus, itu gara-gara ini bukan? Karena kamu menolak? Ya ada. Ya tapi biasa aku ngomong sih di awal gitu. Apalagi kalau udah misalnya, intro gitu ya? Iya gitu, udah mulai agak serius. Ya mending sih kita udahan kalau emang lo pengen sono gitu daripada apa ngabisin waktu sama gua gitu loh, karena gua nggak pengen kesana gitu. Ya udah. Tapi untuk urusan misalnya anak gitu, nggak apa-apa kamu kalau punya anak, pengen punya anak? Justru nggak pengen punya anak. Jadi yang duluan itu malah yang paling strong itu sebenarnya nggak pengen punya anak. Pernikahan itu jadi nyusul, maksudnya kayak ya udah gua babak berikutnya yaitu tidak mau menikah. Jadi maksudnya karena menurut aku kan keluarga itu ya, maksudnya pernikahan itu adalah sebuah institusi untuk melindungi keluarga, ya kan? Jadi pada saat lo berpasangan, punya anak, gitu, membangun keluarga, ada institusi pernikahan ini untuk melindungi semuanya, untuk sama-sama bertanggung jawab, menjalani kehidupan ini bersama keluarga, gitu. Nah pada saat aku memutuskan aku nggak mau punya anak, ya aku nggak mikirin lagi ini. Toh nikah. Memang satu nggak tertarik, gitu, kedua siapa yang mau gue lindungi juga gitu, toh gue
nyaman begini gitu, gue cukup gitu loh segini gitu. Kalau misalnya aku pengen punya anak ya aku harus memikirkan itu gitu, karena untuk masa depan si anak ini kan. Betul, gitu. betul. Tapi suka dinyinyirin nggak sama teman-teman? Bodo amat aku sih. Tapi pernah? Enggak sih. Close friend ya. Kalau close friend aku sih, circle of friend aku tuh oke banget semuanya gitu. Nggak ada yang judging, nggak ada yang terlalu kepo, nggak ada yang juga lo kayak gue dong punya anak gini, nggak ada yang kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu kayaknya nggak jadi teman aku juga sih. Iya, gitu. karena pasti kan kita milih juga kan. Iyalah, kan circle of friend kita tuh harus yang support lah, harus yang suportif gitu. Jadi kalau dari keluarga dan teman-teman terdekat sih nggak ada. Kalau dari umum aku nggak peduli, toh nggak ada pengaruhnya buat mereka ya. Gitu ya. Lo cuman pengen bahan nyinyir, silahkan gitu, nggak ada untungnya buat gue, nggak ada ruginya buat gue, silahkan gitu. Tapi kalau kamu ngelihat teman kamu menikah gitu gimana? Kamu aku tuh langganan bridesmaid. Oh iya. terus gimana? Ya nggak masalah gitu, aku sih happy aja gitu. Toh teman-teman aku beberapa juga happily married gitu, dan aku nggak masalah, aku senang-senang aja gitu. Possible nggak dalam 10 tahun mendatang akan berubah pemikiran kamu? Possible, karena aku nggak tahu juga besok aku bakal kayak apa gitu. Jadi, tapi yang pasti sampai saat ini aku belum pengen. Kalau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, who knows, kita nggak pernah tahu gitu. Dan menurut aku memang, ya itu tadi, pernikahan tuh nggak bisa dipaksain. Kalau tahu-tahu lo pengen, ya udah. Tapi kalau misalnya sampai kayak sekarang gitu, aku udah umur 34 kan di Indo udah kayak, udah 34, udah tua banget, apa gitu-gitu. Ya menurut gue, itu lo sendiri yang bikin timeline-nya gitu loh. Standarisasinya situ ya. Nggak ada yang ngelarang kalau lo mau merit umur 60, nggak ada. Kayaknya udah tua ting-ting gitu dibilangnya. Padahal mah ya nggak ada urusannya gitu loh. Karena kan pernikahan itu butuh kesiapan mental, butuh kedewasaan berpikir. Karena ini adalah komitmen yang lo jaga seumur hidup. Lo nggak bisa main-main dengan itu. Tapi kamu punya itu, komitmen itu, punya rasa itu gitu. Rasa apa nih? Misalnya nanti one day kamu menikah, ataupun kamu punya relationship. Iya, justru gitu. Karena aku tuh mensakralkan sebuah pernikahan itu, aku nggak mau main-main. Jadi hati-hati banget. Yes, jadi kalau misalnya aku belum 100% yakin aku mampu, aku nggak mau. Mendingan nggak usah. Mending pacaran aja. Iya. Dan sangat rare loh orang, terutama perempuan, yang berpikiran seperti itu gitu. Karena memang kita nggak bisa pungkiri gitu, society kita di sini membentuk pola pikir dan stigma kayak gitu buat perempuan gitu loh. Jadi benar-benar dibatasi banget perempuan itu. Jadinya ya itu akhirnya banyak yang ngejudge diri sendiri kalau misalnya kayak di usia tertentu mereka belum punya pasangan, belum stres gitu menikah. Ya. Iya, padahal itu kan memang itu society yang build up gitu loh. Dan menurut aku itu cukup berbahaya gitu loh untuk pribadi si perempuan ini sendiri yang sebenarnya mungkin dia punya banyak mimpi, sebenarnya mungkin dia punya banyak keahlian gitu. Tapi akhirnya karena stigma dia memilih untuk ngalah dan ya udah nurut aja deh gitu. Se-enjoy apa sih kamu sendiri? Tunggu, sekarang udah punya pacar belum? Ada deh. Itu pertanyaan. Ada deh. Pokoknya gini, aku itu senang sama hidup aku yang sekarang. Aku bisa taking care of my family, my dogs, terus juga close friends, terus aku juga ada punya partner diskusi, kerja, apa segala macam. Jadi aku sih enjoy gitu dengan hidup aku yang sekarang gitu. Terus aku juga punya me time gitu, karena menurut aku tipe yang butuh me time. Aku tipe yang privacy. Iya, dan aku tipe yang seneng ngelakuin hal yang aku suka sendiri gitu loh. Jadi introvert ya kamu ya? Nah, aku kurang paham. Bukan, aku tuh kurang suka mengkotak-kotakan itu. Karena kalau dibilang aku introvert, ya aku ada introvertnya, tapi aku juga bisa extrovert gitu. Aku bisa secara sosial aku bisa bersosialisasi, aku bisa easily adapt sama situasi baru. So you mix? Ya bisa apa aja gitu. Dan aku bisa share apa yang aku mau share, tapi aku juga bisa keep apa yang pengen aku keep gitu. Jadi kayaknya aku mix, dan aku nggak mau juga aku terlalu dikotak-kotakan gitu, karena aku percaya setiap manusia itu
butuh berkembang, butuh berubah. Aku 10 tahun yang lalu beda sama aku yang sekarang, beda nanti sama aku 10 tahun yang depan. Kita berkembang, maju kita terus, harus belajar mengedukasi. terus, kita harus nyerap terus dari apa yang kita pelajari dari lingkungan kita. Gitu. Kita harus berkembang terus, mempelajari diri kita sendiri terus. Gitu. Betul. Karena perubahan-perubahan itu pasti ada. Udah berapa kali diajak nikah? Kayaknya sering nih. Berapa kali? 1, 2, 3. Yang serius ya, 3 kali. Hah? 3? Yang nggak serius? Ya, nggak usah dihitung ya, yang nggak serius mah. Oh, berarti udah 3 kali menjalin hubungan yang serius. Terus nolaknya gimana tuh ngomongnya? Ya tinggal bilang aja nggak mau gimana. Nggak usah. Nggak usah basa-basi ya? Nggak usah basa-basi, aku tuh nggak suka basa-basi. Terus orangnya. dianya? Merekanya? Udah. Ya. Ini nggak marah atau kecewa atau malu? Apa sih, aku selalu putus baik-baik gitu. Karena biar gimana pun, ya mereka orang yang pernah mengisi hati aku gitu. Aku nggak pengen jadi musuh atau apa gitu. Jadi baik-baik aja sih semuanya gitu. Dan kayaknya pada memang tahu aku juga gitu. Emang ya siapa sih yang bisa maksa aku gitu loh. Kayaknya kamu tipe pemikirannya itu ini ya, lebih ke free gitu. Benar nggak? Dan lifestyle kamu juga begitu ya? Iya, soalnya apa ya, aku tuh 1, aku tuh memang bosanan orangnya. 2, aku tuh butuh banyak perubahan-perubahan gitu dalam hidup aku. Kayak aku nggak bisa ngelakuin sesuatu dalam satu hal, misalnya apa ya, acting gitu. Terus-terusan gitu aku lakuin itu, atau aku nggak bisa. Nyanyi gitu, terus-terusan aku lakuin, aku nggak bisa gitu. Jadi, dan aku tuh bisa tipe yang aku suka sama suatu hal, suka terus tahu-tahu udah stop, nggak mau lagi gitu. Jadi aku sendiri pun belum stabil. Gitu. Jadi pada saat aku sendiri belum stabil, masih kesana kesini gitu, masih di kepala banyak ini itu apa segala macam, gimana aku, ya maksudnya pernikahan itu kan tentang stability. Betul. Ya kan, gimana aku bisa mempertanggungjawabkan ini nanti sampai mati gitu. Jadi kamu punya pemikiran, ngapain gue nikah kalau diri gue sendiri aja belum stabil gitu ya? Yes. Sedekat apa kamu sama keluarga kamu? Aku dekat banget, itu my number 1. Kayak memang sebelum papi nggak ada, kan dia udah lumayan ada beberapa penyakit bawaan lah gitu. Dan aku memang komit tuh kayak, ya aku pengen jagain bokap nyokap lah gitu. Kalau ada waktu, ada uang lebih, aku pengen ajak mereka jalan-jalan apa segala macam. Jadi emang hidup aku itu kayak kebahagiaan terbesar aku tuh ngebahagiain mereka. Orang sampai tua dan detik adik-adik terakhir ayah kamu gitu ya? Sampai adik-adik aku semua. Jadi jadi kamu kebahagiaan fokus. aku tuh cukup gitu loh. Jadi kamu, aku udah feel content. Jadi aku nggak nyari lagi. Jadi kayak this is tuh enough buat aku. Keluarga, terus waktu buat diri aku sendiri, terus aku ada anjing-anjing, terus aku punya circle of friends yang very supportive, cukup gitu buat aku. Kalau sama adik-adik, berarti setelah ayah meninggal, kamu ngurusin mereka juga? Dari sebelum. Dari sebelum udah emang ngurusin? aku senang taking care of family gitu. Kayak aku sadar gitu bahwa aku kerja itu uangnya buat apa sih? Ya buat mereka. Gitu. Sweet. Jadi dari sampai adikku yang kecil kan, aku beda 13 tahun kan sama adikku gitu. Aku bilang ke si mami waktu itu, aku mau ngurusin Ricky nih dari lahir sampai nanti lah gitu. Jadi sekolahnya apa segala macam tuh aku sampai ngambil rapot ke sekolah tuh aku yang ngurusin gitu. Kamu jadi yang jadi ibunya, iya. Jadi kalau gitu. misalnya orang juga, kok lu nggak pengen punya anak? Kayaknya udah tuh anakku udah umur 21 tuh udah gua kuliahin kok. Jadi gua udah sekarang udah settle gitu. Jadi ya itu kebahagiaan aku di situ. Gitu. Ya macam-macam orang kan melihat kebahagiaan itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang dari pasangan, ada yang dari keluarga, dari anjing misalnya gitu. Nah kamu sendiri dari keluarga kamu. Iya, dan ya memang diri aku sendiri, karena memang kebahagiaan itu nggak bisa kita ngarepin datang sendiri. Harus kita yang create. Betul. Either itu apa ya, ngelakuin hal yang kita senengin dari diri kita sendiri, atau kayak aku dari keluarga atau apa. Maksudnya kita harus cari sendiri kebahagiaan kita itu dari mana, dan ya kita harus work for it gitu. Nggak bisa orang yang cuman gue married biar happy. Ya memang pernikahan tujuannya bahagia, tapi kalau lo nggak ada effort di situ, lo nggak akan bisa dapat bahagia itu. Gitu. Iya. Terus kalau ngobrolin soal manggilnya apa? Papa, mama?
Papi sama mami. Papi sama mami. Kamu kan pasti deket banget sama papi ya. Ketika beliau sudah meninggal, kamu ada ini nggak perasaan semacam, untuk beberapa orang nih ada perasaan, damn, gue belum sempet nikah, belum sempet ngasih cucu untuk ayah atau untuk papi gitu. Kamu ada perasaan itu? No, I have no regrets. Karena apa ya? Kayaknya aku udah ngelakuin semua buat ngebahagiain dia gitu. Kayak aku pengen, kalau misalnya kayak soal cucu gitu, aku udah ngomong kan dari umur gue 7 gitu. Dan dia juga nggak pernah, kapan nih papi pengen gendong cucu. Nggak, mereka nggak seperti itu gitu. Terus aku udah lakuin apa yang aku mau untuk mereka gitu. Jadi I have no regrets. Dan papi juga pergi yang tenang gitu. Kita juga merasa melepas dia gitu dengan enak gitu, dengan enteng. Terus ya dia udah di better place banget sekarang. Jadi ya itu. Dan memang hidup itu, yang pasti dari hidup tuh kematian. Jadi kita juga harus siap sama itu. Gitu. Terus kalau cita-cita terbesar kamu yang belum diraih sampai saat ini ada? Cita-cita atau harapan atau keinginan atau dreams lah, mimpi misalnya gitu. Sebenarnya aku udah living the dream sih sekarang. Nggak ngapa-ngapain, tapi duit ada, ngurusin adik-adik aja, sama nyokap, gue traveling gitu kan. Maksudnya kayak aku udah living the dream gitu loh. Aku di usia yang sekarang aku udah bisa santai menikmati hasil. Terus adik-adik aku udah settle, nyokap sehat. Terus aku kalau ada, ya maksudnya kalau nggak pandemi aku bisa jalan kemana aja gitu. Terus ada rezeki lebih bisa traveling jauh. Terus soal kerjaan juga bisa suka-suka aku. Mana yang mau aku ambil, mana yang enggak gitu. Jadi kamu lagi di ini ya sebenarnya. Kalau aku sih menyebutnya memang, ya memang ini gue udah berada di titik nyaman sekarang ini. Makanya aku bilang aku udah feel content banget gitu loh sama hidup aku sekarang. Jadi ya aku pengen nikmatin sepuasnya aku nikmatin. Kerja kalau memang mau kerja, sisanya pengen menikmati hidup aja, pengen santai aja gitu. Dan aku nggak punya ambisi apa gitu, aku nggak ambisius orangnya. Dan aku ngikutin mood aja, gitu. Kalau emang moodnya nggak mau ngapa-ngapain ya udah, nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksa. Terus kalau kita ngobrolin soal sexual orientation, menarik deh kayaknya. Tadi kamu sempat bilang kamu suka dianggap lesbi. Iya. Benar. Karena statement nggak mau menikah dan mungkin orang kayak ngelihat rambut gue sekarang bondol, jadi pasti dia ini gitu, yang kayak come on. Ya sekarang aku masih suka laki sih. Pernah nggak ada misalnya nanya secara langsung gitu? Banyak, di DM juga banyak yang berasumsi, terus komen-komen sosmed kan juga banyak sekali gitu. Aku sih ketawa aja bacanya, kayak sampai orientasi seksual gue aja tuh netizen gitu loh yang ngurusin dan berasumsi gitu ya. Dan juga, tapi aku juga nggak ngerasa aku perlu ngejelasin juga, ngapain juga gitu loh. Toh mereka emang orang yang nggak kenal aku kan, nggak perlu aku jelasin. Dan gitu. nggak peduli juga. Iya, nggak peduli juga gitu, kecuali memang orang terdekat aku gitu sampai nanya, ya udah aku jelasin. Tapi kalau misalnya cuman asumsi netizen ya, ngapain dipusingin kan? Jadi terus kalau teman-teman misalnya gini, kalau aku kan memang punya komunitas teman-teman yang memang orientasinya lebih ke gay misalnya gitu, ataupun ya whatever it is gitu. Ya sekarang udah banyak banget lah. Iya betul. Panseksual lah, apalah. Dan gitu. aku seneng hangout sama mereka gitu, karena nyambung ngobrolnya gitu. Kamu ada teman-teman kayak gitu juga? Gitu. Makanya aku juga kenapa aku nggak mau yang kayak defensif. Gue tuh nggak ini, maksud gue emangnya kalaupun misalnya aku juga orientasi seksualnya mungkin kayak sama, kenapa juga itu berbeda. Kan bukan hal yang buruk, itu bukan hal negatif, makanya aku juga nggak defensive mode gitu loh. Tapi memang so far aku masih suka lawan jenis lah gitu. Tapi ya itu tadi, apapun orientasi seksual lo, itu hal personal kok, itu bebas, itu urusan lu yang nggak perlu kita hakimi, nggak perlu kita judge, karena ya mereka punya hak untuk mencintai siapa aja yang mereka mau, gitu. Jadi itu bukan hal yang negatif. Gitu. Kalau soal karir gimana?
sejauh ini? Kamu kan karirnya udah dari kecil banget loh. Iya, dari umur 5 tahun. Nyanyi ya? Dulu trio kuek-kuek. Gimana itu? Masih mau nyanyi lagi kah atau enggak? Kalau nyanyi sih aku tuh lebih ke sekarang tuh nggak berkarir di nyanyi lah gitu. Itu udah lama enggak. Kenapa? Karena aku ngerasa suara aku nggak bagus gitu. Jadi tapi dulu waktu kecil penyanyi. Waktu kecil namanya anak-anak kan ya gitu. Dan memang aku suka nyanyi. Sampai sekarang pun aku suka nyanyi. Tapi kalau untuk berprofesi jadi penyanyi enggak deh. Karena gue ngerasa suara gue nggak bagus. Terus kadang gue juga nggak suka gitu loh denger suara sendiri gitu. Jadi ya udah aku sekedar. Kamu nggak suka denger suara kamu sendiri? Suara aku jelek menurut aku kalau buat nyanyi. Jadi aku nggak mau berprofesi di nyanyi karena ya itu tadi mungkin aku nggak bisa mencintai itu sebagai profesi. Tapi aku suka nyanyi. Jadi makanya kadang tuh waktu pandemi kemarin kan di IG aku suka bikin konten lele ngamen lah gitu. Karena ya memang aku masih suka nyanyi dan main gitar, tapi itu nggak aku jadiin profesi. Nah itu pun iseng-iseng aja ya, waktu pandemi gitu kan, wah rajin deh ngamen tuh tiap hari tuh, sampai 100 episode lebih tuh ada gitu loh. Terus tahu-tahu, udah bosan, stop aja gitu. Jadi aku bisa gitu orangnya. Bisa langsung berhenti gitu? Iya gitu, makanya aku kayak emang aku sendiri pun belum bisa settle di satu titik lah gitu. Dan makanya juga kenapa kayak, lo mau di misalnya kayak gini ya bintang tamu atau apa, mau disebutnya apa nih gitu, maksudnya profesinya atau apa gitu, udahlah Leonie aja gitu. Gue juga nggak suka mengkotak-kotakan profesi gue gitu, karena sebentar gue suka ini, sebentar gue suka ini gitu. Oke. And then how do you see yourself in 10 years? Pandangan Mas or in 20 years gitu? Itu kepanjangan sih, karena aku nggak mikir sejauh itu. Karena aku nggak tahu 5 tahun lagi aku juga masih hidup atau enggak. Aku nggak mikir sejauh itu. Jadi I don't know ya, kalau ditanya 10 tahun lagi mungkin masih sama kayak gini, mungkin juga aku bisa juga mungkin pindah tinggal di hutan, atau mungkin bisa juga aku tahu-tahu menikah dan punya anak, aku nggak tahu. Kamu jalanin aja gitu ya. Terus kalau misalnya stigma tentang perempuan yang nggak mau menolak menikah, stigma gitu apa? Ya, yang menolak menikah, perempuan itu udah keburu tua nanti, terus udah gitu bakalan susah punya anak. Itu kamu ngelihatnya gimana? So what? So what gitu, kayak perempuan tuh kodratnya ini. Mana sih si kodrat sini ngobrol deh sama gua, nyuruh-nyuruh aja. Soalnya kan dari dulu kan. Mana si kodrat, coba sini. Siapa yang bisa nyuruh-nyuruh? Terserah kita dong, yang punya badan kita, yang punya timeline kita, yang ngejalanin hidup juga kita, bukan si kodrat. Kan si kodrat punya hidupnya sendiri. Bener. Saya punya hidupnya sendiri gitu. Terus juga kalau perempuan nanti nggak laku loh, makin tua. Ya elah, lu kira gue barang dagangan supermarket nunggu laku? Enggak lah. Gue limited edition. Jadi laku atau nggak laku itu bukan urusan gue, karena emang gue nggak dijual-jual. Bukan jadi, untuk dijual. Nah, tapi kadang ya itu ditanamin dari kecil, tau gak? Nah, itu dia. Sama pola asuh orang tua atau segala macam. Akhirnya si perempuan sendiri pun pribadi itu tumbuh sebagai orang yang menjadikan dirinya objek. Nunggu laku, nunggu dikawinin. Terus kalau udah nyari umur segini gitu, tuh jadi cemas sendiri, stres gitu. Karena memang ya kita terbiasa dari kecil dikasih tahu kayak gitu. Perempuan tuh harus begini gitu. Nah, misalnya ada teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang misalnya suka dikatain lah, dinyinyirin ya gitu. Kalau kamu kan mentalnya udah mental inilah gitu. Mental badak, iya benar, udah di stage itu gitu. Tapi kan nggak semua perempuan berada di posisi memang sekarang. harus kuat. Ya, caranya gimana itu? Kamu ada ini nggak? Tips-tips atau kiat-kiat? Yang pasti kita harus nerima diri sendiri dulu. Kalau kita sendiri belum nerima diri sendiri, jelas kita akan butuh validasi dari orang lain. Tapi pada saat kita udah memvalidasi diri kita sendiri, kita nggak butuh pengakuan dari luar sana lagi. Gimana caranya kita bisa accept diri sendiri? Ya kalau aku ya, itu tadi mencari tahu soal diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, menerima kekurangan diri kita sendiri. Jangan juga karena ada kekurangan kita terus kita jadi self hate atau apa gitu, enggak. Jadi kita coba berdamai sama diri sendiri, dialog sama diri sendiri, karena banyak yang nggak punya sense of self di sini.
Jadinya mereka ngikutin aja apa kata society, mereka ngikutin aja apa yang mereka lihat. Kebanyakan ngikutin arus gitu. Karena mereka nggak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, takut untuk berpikir untuk tentang dirinya sendiri. Atau takut untuk speak up, takut untuk speak up. Bersuara tentang opininya dia sendiri, misalnya gitu. Takut punya keinginan sendiri. Padahal kita punya free will setiap manusia. Tapi gitu kita ada keinginannya, kita takut sendiri karena stigma masyarakat dan apa gitu. Tapi pada saat kita udah bisa berdamai sama itu semua, kita udah dapat jawabannya, kita udah tahu apa yang kita mau, kita udah tahu value diri kita sendiri, akan lebih mudah menghadapi omongan orang-orang itu. Jadi kalau misalnya gini nih, kan kalau ada cewek-cewek gitu yang suka datang ke aku, mereka tuh suka cerita, gue dimusuhin keluarga gara-gara katanya udah perawan tua misalnya gitu. Kalau misalnya mereka curhat ke kamu, kalimat apa yang akan kamu berikan ke mereka? Masalah lu apa dulu? Yang lu nggak suka itu apa? Maksudnya apakah omongan perawan tuanya atau mereka tidak memvalidasi prestasi lu di luar hanya perawan tua itu? Aku akan fokusin dia ke, misalnya dia punya karir yang bagus, kayak ya lu nggak usah minder karena lo punya karir yang bagus, yang itu adalah kekuatan lo. Nggak usah lo, kan gini, kadang tuh kita punya kualitas diri nih. 10 orang memuji nih kualitas diri kita, tapi ada satu yang ngomong jelek, kita fokus ke yang satu ini. Padahal 10 orang ini ngelihat lo hal yang baik, positif gitu. Tapi kita fokus ke negatif ini. Jadi lo harus stop memberi perhatian pada hal yang tidak perlu lo perhatiin. Caranya itu gimana? Itu susah loh, karena itu kan mindset ya. Iya, itu mindset. Itu mindset banget. Memang harus dilatih. Kayak, dan lagi menurutku juga, kenapa kadang kita terpengaruh banget sama omongan luar? Karena kadang kita memang belum yakin sama diri sendiri. Kadang kita memang mungkin belum punya pencapaian apa-apa. Kadang kita belum punya prestasi apa-apa. Atau mungkin secara ekonomi juga kita mungkin belum terlalu bisa menghidupi sendiri. Jadi maksudnya banyak hal yang bikin memang self esteem kita jadi rendah. Jadi ya mungkin kita harus punya itu dulu gitu. Kita harus punya kualitas-kualitas yang bikin self esteem kita naik gitu. Lo harus punya mungkin prinsip yang bagus. Lo mungkin kayak ibarat gini, kalau aku di kasus ya, aku misalnya nggak mau menikah, tapi kan aku bisa buktiin gitu loh ke orang tua bahwa gue bisa nih sendiri, gue bisa nih menghidupi diri gue sendiri, gue bisa nih mandiri gitu loh, gue bahagia nih dengan cara gue sendiri. Kan kalau kita bisa ngeliatin itu, mereka juga bisa ngomong apa, ya kan? Bener. Nah kalau kita sendiri cuma ngomong doang, minta, ibaratnya kayak kita minta dihargain, tapi kita cuma ngomong doang, kita nggak buktiin gitu loh sama perilaku kita atau apa, ya orang pasti akan tetap sibuk kepoin hidup lo gitu, karena memang lo belum bisa mengurus diri lo sendiri. Tapi ini aku rasa juga faktor pola asuh dari orang tua kamu juga sangat menentukan gitu loh. Sih, ya kan? Karena nggak semua orang tua punya pemikiran modern dan open minded seperti orang tua kamu. Jadi memang nyokap itu salah satu perempuan terstrong yang aku tahu. Ya, dia tuh ngajarin anak-anak. Aku kan sama adikku cewek. Dari dulu dia ajarin gini, lo sebagai perempuan jangan pernah ibaratnya kayak nggak bisa cari duit sendiri, ya kan? Ya kalau dulu sih misalnya gini, kayak kalau misalnya lo udah menikah atau apapun, lo tetap harus punya penghasilan sendiri, itu satu. Jadi itu ditanamin di kita bahwa memang kita harus secara finansial kita harus mandiri. Itu dari usia berapa udah dibilangin begitu? Kayaknya dari mulai kita dikasih duit jajan deh. Umur berapa? 15? 10? Enggak, aku nggak inget sih, tapi maksudnya itu atau mungkin gitu kita udah mulai remaja lah ya, udah ngomongin gitu. Terus juga dia nggak pernah ngajarin kita soal kayak lu perempuan nanti lu harus bisa masak ya, lu harus bisa ini gitu. Nggak pernah kita secara gender ya diituin gitu loh, maksudnya di perempuan harusnya gini. Enak banget orang tua kamu tuh sangat terbuka banget loh. Justru dia tuh ngajarin cewek tuh harus bisa ya semuanya ya, nggak boleh dikit-dikit tergantung sama orang gitu. Makanya aku tuh ganti ban mobil bisa, manjat genteng bisa gitu, karena maksudnya aku punya mindset bahwa ya benar juga sih kata nyokap gitu, lo harus bisa semua sendiri. Gitu. Bukan berarti nggak butuh laki-laki. Bukan berarti nggak butuh, tapi nggak ada salahnya kita bisa gitu loh. Nah akhirnya dengan core yang cukup kuat, akhirnya aku sama adekku juga aku ngelihat kita cukup strong sih dengan prinsip kita gitu. Adekku yang cewek
di Jepang kan dia udah jadi chef di Jepang, dia udah umur 30 juga. Dia udah 8 tahun lah di sana, udah settle. Terus dia juga sama ngomong gitu ke nyokap, Cynthia juga kayaknya nggak mau merit. Oh my god. Terus ya udah, terus ya nyokap juga maksudnya kayak ya nggak masalah, itu tadi gitu. Apapun keputusan lo, ya lo tanggung jawab aja sama keputusan lo gitu. Jangan ngerengek nanti tetap menyesal sama keputusan lo atau apa, itu urusan lo. Hidup lo tanggung jawab lo sendiri. Maksudnya kita udah ngedidik lo sampai dewasa, sampai lo udah bisa mandiri berpikir sendiri. Ya sekarang orang tua cuma bisa support gitu. Tapi apapun itu, ya lo harus bertanggung jawab sama hidup lo sendiri. Oke. Gitu. Nah sebelum kita foto-foto, pengen tahu dulu. Ini aku kalau misal waktu ke Belanda pernah tuh disamperin lesbi. Karena pernah ditembak lesbi juga. Serius? Gimana cerita itu? Yes. Ini malah ya pengalaman pertamaku ditembak lesbi itu waktu SMP. Hah? Aku masih Pas kamu SMP? Iya, masih super perempuan gitu kan penampilannya. Dengan kan. rambut panjang gitu. Panjang, yang masih baru jebolan trek-trek, yang masih orang ngelihatnya masih gemas gitu kan. Terus? Ya udah, terus pertama kali ya ada cewek gitu, gue suka sama lo gitu, mau gak jadi pacar gue gitu. Biasalah anak-anak zaman segitu. So kayak, hah? Nggak mau. Ya gue juga sepolos itu. Tapi maksudnya ya gue tetap temenan sama lo gitu. Cuman ya I don't feel that way gitu. If kalau lo tetap mau temenan sama gue nggak masalah. Tapi kalau lo ngerasa lo nggak bisa temenan sama gue karena gue nggak bisa respon your feeling, ya udah. Sorry to say gitu. Gue tetap senang sama lo sebagai teman gitu, nggak lebih dari itu. Kira-kira kenapa mereka nyamperin kamu ya? Maksudnya gini, aku juga nggak masalah. Terserah orang mau seksual orientasinya tuh seperti apa, mau lo straight, gay, whatever, nggak peduli gitu. Yang penting tidak merugikan orang lain ya, for me gitu. Kenapa kira-kira mereka itu ngedatengin kayak kita ini gitu? Kenapa ya? Menurut kamu kenapa? Ya mungkin memang kita atraktif. Iya kan? You think so? Iya loh, maksudnya kayak mungkin kita punya confident level yang attract both side, ya kan? Dan kita mungkin juga nggak terlalu jelas mungkin. Kemana bias gitu maksudnya? Iya, jadi orang masih punya, kita masih memberikan ruang untuk orang berasumsi apa orientasi kita, gitu. Dan mungkin juga karena kita orang yang nggak kaku, mungkin mereka juga ngerasa punya chance, mungkin dia bisa coba belok gitu ya, ya kan? Karena mungkin kita punya jiwa adventurous, mungkin kita punya jiwa yang tidak dikotak-kotakan, benar. Gitu. Freedom gitu, dan kita accept mereka juga, gitu, betul. Kan? Jadi dan menurut aku ya itu, ya aku bersyukur juga gitu bahwa siapapun bisa nerima aku gitu. Berarti kan positifnya kita lihat betul. Gitu. Dan ya walaupun disamperin sama orang yang punya orientasi berbeda. Bener, aku tuh pernah loh kayak ke salah satu kafe. Tapi ini cewek memang udah padahal aku sama pacarku. Terus dia ngikutin dari belakang dengan grupnya itu gitu. Terus nyampelah ke lantai dansa gitu ya. Aku kan cuek aja kalau dansa ya dansa aja sendiri gitu kan. Disamperin karena kan boyfriendku lagi sama teman-teman yang ngumpul. Hey gitu kan. I found you interesting. Dia bilang gitu. Oh, oke. But I have boyfriend, gue bilang gitu dengan baik-baik pastinya. Dan tapi sebenarnya mereka mau kok ini dan sangat terbuka gitu. Kalau kita ceritakan kita memang nggak ada di situ gitu kan, kita melihatnya. Dan mereka respect banget gitu. Iya, nggak masalah. Makanya selama kita respect satu sama lain, aku yakin kita bisa damai-damai aja apapun orientasi seksual kita. Selama lo memang tidak prejudis, selama lo memang tidak, ya walaupun misalnya gini, gue nggak lesbian gitu, tapi gue ngeliatnya enggak lah, gue bukan itu ya, lo gitu memang juga. ngajak ribut gitu. Bener. Tapi kamu nggak terasa terganggu ya kalau misalnya disamperin kayak gitu? I don't mind, karena ya itu tadi, karena I know how to take care of myself. Terus aku juga mungkin social skillku juga lumayan baik sehingga tidak menyakiti hati mereka, mudah-mudahan gitu ya. Pemilihan kalimat ya segala macam gitu. Juga penting kan. Karena kan kita diajarin sopan santun, aku belajar psikologi,
kita ketemu banyak orang, kita tahu cara menghandle orang yang tipe seperti ini gitu. Jadi ya aku nggak masalah temenan sama siapa aja ya, mau dari kalangan manapun. Iya, mau dari tukang sapu sampai kalangan yang punya mobil 200 atau misalnya yang orientasi seksualnya dari yang panseksual sampai biseksual sampai triseksual atau apapun gitu. Jadi nggak masalah, dan aku bukan tipe orang yang misalnya kalau kita temenan tuh yang aku tanyain, kamu udah menikah atau belum? Kamu agamanya apa gitu ya? Gitu. Aku tuh nggak pernah gitu. Aku nggak pernah merasa perlu tahu temenku itu apa statusnya atau kehidupan pribadinya gitu. Aku tuh lebih senang ngobrol, lu kuliahnya apa sih dulu gitu misalnya kan. Terus yang lebih bermanfaat lah ya. Iya gitu. Maksudnya itu jauh lebih interesting gitu untuk ngobrol dibanding isinya ya. Iya, dibanding cuma sekedar urusan nikah atau enggak, punya anak atau itu kan biasanya basa-basi, bener nggak sih? Itu ya, tipikal kita. Basa-basinya orang. Basa-basi kita adalah udah nikah. Nggak ngerti deh, maksudnya kayak kalau udah kenapa, kalau belum kenapa? Benar. Apa pengaruhnya sama hidup lo? Betul. Iya kan? Nah, biasanya kalau udah umur mencapai 30-an, aku pengalaman pribadi suka disamperin berondong. Kamu sendiri gimana? Kalau aku nggak tahu, aku nggak terlalu pusingin. Aku maksudnya nggak pernah. Pernah nggak? Ya mungkin ada juga kali, tapi aku nggak terlalu perhatiin. Nggak suka berondong. Sukanya yang mature gitu ya? Iya, karena aku old soul memang kan gitu. Jadi kalau bocah-bocah itu kayak apa sih, masih bocah. Puing gitu. Tapi banyak loh berondong yang ini pola pikirnya suka di maturin. Itu adik gue tuh berondong. Iya, pola pikirnya tua dia. Iya malah. Kan? Iya, karena mungkin didikannya gue kali ya, jadi tua dia memang. Second mom yang mendidik. Oke. Gitu, jadi aku pengen foto kamu. Nanti dari foto ini kamu bisa tulis apapun yang ingin kamu tulis seperti yang udah ada di atas contohnya. Nah, nanti kita bahas kenapa kamu memilih kata-kata itu. Oke? Wah. Oke, siap. 1, 2. Alright. Print dulu. Kamu sejak kapan potong rambut begini? Keren loh, warna-warna gitu. Semenjak kapan ya? Pas sebelum pandemi. Oh? Pas sebelum pandemi. Oh iya? Jadi kan emang abis syuting waktu itu, abis syuting terus aku kan mau liburan. Sebelum liburan ya potong rambut biar nggak ribet gitu. Ya udah keterusan. Tapi diwarna-warnain gitu segala memang seneng? Iya, jadi enggak. Nah itu juga sebenarnya, aku kan sebenarnya bukan tipe yang terlalu pusingin penampilan lah gitu. Aku tipe yang bodo amat gitu. Nah tapi kayak di satu poin gitu, waktu itu pas ngaca terus kayak gue bosen deh sama warna hitam. Udah gitu terus, udah gitu kan aku juga bukan tipe yang suka setengah-setengah ya. Udah langsung jreng biru gitu, biru terang gitu, terus hijau terang. Jadi maksudnya kalau kayak aku mau ngelakuin sesuatu juga aku nggak suka yang ya udah coba dulu deh warna coklat gitu, ngapain gitu. Coklat mirip-mirip sama hitam kan. Jadi kalau misalnya kayak aku udah bosan, jreng gitu, terang aja udah. Jadi memang seneng aja gitu, try everything gitu ya. Oke. Cool. Ini bisa ditulis di bawahnya. Apa kira-kira yang mau? Ini spidolnya gede nih, nggak bisa tulis panjang-panjang. Nggak apa-apa, pendek aja. Tapi gaya kamu tuh sama adik kamu tuh jadi... Karena aku minjem baju dia, aku ngambil dari lemari dia ini. Oh, pantesan seirama gitu. Sepatunya juga? Enggak, nih sepatu aku nggak bisa pakai sepatu dia, gede banget kakinya. Besar banget. Oke, kita lihat. Ini kepikiran di kepala gue ya sekarang. Boleh nggak? Kita disensor boleh dong, lagi. Boleh banget. The art of not giving a beep, gitu ya. Coba lihat tulisannya. Kenapa kamu nulis ini? Karena emang I don't give a beep. Gitu. Akan opini-opini orang lain. Iya. Stigma-stigma yang udah puluhan tahun melekat di perempuan. Karena memang kayaknya buat di Indonesia aku cukup banyak mendobrak stigma pada umumnya. Ya, maksudnya buat di sini ya. Kalau di luar sih kayak gue biasa aja gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Karena banyak yang begitu pemikirannya. Di sini pun aku sebenarnya heran gitu loh kayak. Jadi kan aku pertama ke Ucap
soal nggak mau menikah ini kan sebenarnya cuman karena IG live bareng Sofi Navita. Bukan sesuatu yang aku Special. Iya, aku proklamirkan juga gitu, bukan gitu. Cuman ya kayak gini kita ngobrol-ngobrol, terus tahu-tahu kesebut aja gitu. Itu kayak rame sendiri gitu loh. Aku sampai bingung kayak, hah? Apa yang aneh ya dari statement gue? Kayak kenapa lo membuat ini big deal? Karena menurut gue it's not a big deal. Ini kan personal choice gue. Iya. Sampai banyak banget yang ribut di kolom, kalau misalnya kayak ya diangkat sama news media gosip atau infotainment, kan di komen tuh banyak banget ya. Kadang gue kepo lah baca gitu kayak, lah keputusan gue menikah sama nggak menikah ini pengaruhnya buat hidup lo apa sih, kok sampai lo pusing banget gitu ya, sampai ada yang mau meruat gitu ya? Sampai ada yang mau meruat gue, dibilang oh ini anak ketempelan jin nih, harus diruat. Ada yang komen gitu kan, gue yang kayak emang berpengaruh apa sama apa ekonomi lu nanti kalau gue menikah atau enggak, kan enggak ada urusannya. Kesel nggak sama komen-komen begitu? Gue lucu gitu kayak why gitu. Jadi akhirnya gue mengambil kesimpulan memang bahwa wah berarti memang mindset gue atau my choice of life ini benar-benar minoritas banget di sini gitu. Betul. Tapi akhirnya banyak orang juga akhirnya yang ke DM gue yang kayak thank you menyuarakan ini gitu, karena gue sendirian. Jadi misalnya ada orang juga yang pengen mentingin karir dulu, pengen mengejar sekolah dulu, mimpi-mimpi lah ya, pengen sekolah tinggi sampai S3, pengen kerja dulu yang bagus, pengen punya rumah dulu, pengen traveling, pengen traveling, pengen ini gitu, merasa tersuarakan gitu loh sama gue, kayak kejar apa yang lo mau dulu, lakukan apa yang lo mau dulu gitu. Kenapa sih harus buru-buru menikah juga gitu ya? Kenapa? Makanya itu kenapa? Apalagi sekarang makin banyak yang masih ABG udah menikah, masih ABG udah punya anak gitu, kayak why? Padahal itu menurut aku cukup bahaya pada saat lo sendiri belum bisa bertanggung jawab sama diri lo sendiri, lo udah harus bertanggung jawab sama makhluk baru nih. Yang jauh lebih besar tanggung jawabnya, yang jauh lebih besar kesulitannya. Gimana gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya akhirnya banyak kasus perceraian, KDRT, terus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan ini itu, karena memang belum siap. Lo belum siap, pressure-nya besar, lo belum siap buat itu, lo belum punya kedewasaan berpikir, lo belum punya kesiapan mental, lo belum punya pengalaman batin yang cukup, lo belum banyak belajar, lo udah harus menghadapi itu semua. Gitu. Jadi basically listen to yourself, don't give a fuck. Don't give a fuck. Langsung gitu. Don't give a fuck. Iya. Yang apapun orang pikirkan, kita yang ngejalanin karena sendiri. Kita yang harusnya paling tahu tentang diri kita sendiri. Harusnya kita yang paling tahu. Karena hidup kita itu kita yang jalanin. Mau orang ngomong apapun, ujung-ujungnya kita loh yang jalanin. Ujung-ujungnya yang cerai kita juga. Iya. Iya kan? Ya, yang apalagi perempuan ya, yang ngelahirin, yang nyusuin, yang punya anak, yang ini segala macam kita juga gitu loh. Jadi lo harus bertanggung jawab juga nanti gitu. Nah kalau lu ngejalanin pilihan orang lain nih, lu jalanin, lu nanti akhirnya lu nggak bisa accept gitu. Akhirnya nanti pada di satu titik karena lu ngerasa nggak bahagia sama ini, lu akan nyalahin solusi ini segala macam gitu. Jadi emang harus harus ngenalin diri sendiri dulu gitu. Leonie, kawan-kawan, terima kasih. Thank you. Sama-sama. Mau berbagi sama kita-kita.